warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deep Talk kembali menyapa Anda. Episode kali ini kami akan mengajak Anda berkenalan dengan Mbak Fakih Anissa, seorang pengajar Al-Quran untuk para penyandang disabilitas tunarungu. Metode apa yang digunakan dan bagaimana suka duka yang Mbak Fakih rasakan? Saksikan cerita selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Mbak Fakih Anissa. Assalamualaikum Mbak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggit. Oke Mbak Fakih, langsung aja nih Mbak diceritakan sejak kapan sih Mbak Fakih ini menjadi relawan atau pengajar bagi penyandang disabilitas tunarungu? Ya, jadi awal cerita saya mengawali sebagai volunteer atau relawan pengajar untuk kegiatan mengaji itu di tahun 2017. Awalnya memang eh, ada seorang teman tuli, ibu-ibu lah gitu kan, pengen banget belajar ngaji. Nah, kebetulan saya ini juga punya background yang ya memang sebagai guru ngaji juga gitu, sebagai guru agama Islam lah, lebih tepatnya seperti itu. Akhirnya saya terhubung, dan akhirnya kita ngumpulin tuh teman-teman dari 2 orang, 3 orang, berawal dari mereka punya saudara gitu kan. Jadi saudaranya sendiri dikumpulin gitu kan. Akhirnya kalau bahasa Jawa mungkin kedok tular gitu ya, kedok tular gitu kan, tersebar ke teman-teman yang lain juga. Akhirnya mereka juga ikut belajar sampai sekarang kurang lebih ya yang tergabung di grup itu ada sekitar 30 lah, 30 ada. Kalau untuk proses belajar bahasa isyaratnya sendiri seperti apa Mbak? Untuk Mbak Fakihnya sendiri? Kalau itu awalnya memang saya ikut open rekrutmen volunteer relawan gitu. Jadi ketika dibuka untuk oprek relawan itu, kami dibekali untuk mengikuti kelas bahasa isyarat. Dan itu berjenjang, ada level 1, level 2 begitu. Sampai kita diajari sampai bagaimana cara menjadi penerjemah begitu, juru bahasa isyarat. Nah, dari situlah saya juga terasah kan karena sering bertemu dengan teman-teman tuli di komunitas ngaji, akhirnya saya bisa lancar gitu bahasa isyaratnya karena kan bahasa itu kan pembiasaan ya Mbak ya, begitu. Oke, apa sih Mbak yang membuat Mbak Fakih tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat dan akhirnya menjadi pengajar bagi para teman-teman penyandang disabilitas tunarungu? Itu karena sebenarnya saya sudah lama berteman dengan teman-teman tuli itu di tahun 2011. Bertemu dengan mereka, saya belum intens belajar bahasa isyarat. Jadi komunikasinya hanya lewat SMS, lewat Facebook, tekstual ya, atau lewat tulisan begitu. Jadi tidak menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasinya. Jadi masih secara verbal juga membaca gerak bibir aja gitu. Yang penting mau ngobrol gitu kan. Begitu setelah di 2017 saya ikut kerelawanan, akhirnya saya dibekali itu kelas bahasa isyarat itu, akhirnya ya mulai intens seperti itu. Jadi karena ya memang apa ya, karena mereka juga tahu saya backgroundnya pendidikan agama Islam, jadi semacam kayak ditagih gitu ya. Loh, kamu guru agama Islam toh, berarti bisa ngaji, pinter ngaji loh, berarti bisa ngajari ngaji gitu kan. Ya bisa gitu kan. Mbok kami diajari, kami itu belum bisa ngaji gitu. Loh, apa iya masa sih, akan gitu nggak percaya kan. Ternyata begitu saya tanya-tanya lebih dalam, ternyata memang masih abata seperti itu, masih dasar lah, bahkan ada yang benar-benar dari nol gitu, nggak tahu ini huruf apa. Akhirnya dari situlah saya tergerak, wah mau nggak mau nih gitu kan, saya punya ilmu kenapa nggak dibagi gitu kan, sayang gitu, karena juga sudah ditagih juga sama teman-teman tuli gitu kan, mau kamu loh Bu, guru agama masa nggak bisa ngajari teman-teman tuli, nanti saya bahasanya gimana, komunikasinya gimana, ya nanti pelan-pelan gitu, nanti kami ajari pelan-pelan gitu. Ya udah, akhirnya kita ada take and give lah, saya ngajari ngajinya, teman-teman ngajari saya bahasa isyaratnya gitu. Jadi ada saling lah, saling belajar gitu.
Oke, berarti yang pada akhirnya membuat Mbak Fakih tergugah untuk mengajar Al-Quran bagi teman-teman tunarungu ini karena ya prihatin ya Mbak ya dengan kondisi teman-teman tunarungu yang kesulitan untuk belajar Al-Quran gitu Mbak. Ya bukan kesulitan ya, memang belum ada wadahnya gitu Mbak. Jadi kita bikin wadah, yuk kita cari caranya ngaji itu yang nyaman untuk teman-teman tuli itu seperti apa, kita cari caranya gitu, cari metodenya ya, sampai akhirnya ya kita harus publikasi nih, ada metode yang bisa buat teman-teman tuli nyaman mengaji, aksesibel begitulah. Kalau untuk prosesnya pada akhirnya Mbak Fakih menemukan metode Banu ini gimana Mbak? Prosesnya memang cukup panjang ya, karena saya juga di sini bikin metode ini memang saya kolaborasi dengan kawan saya. Dia juga seorang guru ngaji, guru TPA lah bahasanya kan gitu ya. Nah, saya sebenarnya terjun untuk bikin metode untuk orang-orang dengar begitu, anak-anak yang dengar gitu. Tapi begitu saya memang aktif di komunitas ngaji tuli, kenapa enggak nih kita bikin versi yang untuk teman-teman tuli gitu, yang membuat teman-teman tuli itu nyaman ngaji, akses secara visual begitu kan, karena teman-teman tuli kan gaya belajarnya kan secara visual ya gitu loh. Nah, kita bikin sebuah desain, layout dan lain-lain, konten-konten yang bisa mendukung teman-teman tuli ngaji itu cukup dari rumah aja gitu. Jadi nggak perlu harus keluar rumah gitu kan dengan memanfaatkan digital, ya era digital sekarang ini ya kan gitu. Menarik sekali ya pemirsa, apa sih metode Bano? Nanti selengkapnya Mbak Fakih akan menjelaskan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung bersama kita Mbak Fakih Anissa, pengajar Al-Quran bagi teman-teman tuli. Oke Mbak, tadi sudah sedikit menyinggung soal metode Bano ya, bisa dijelaskan Mbak, apa sih metode Bano itu Mbak? Ya, metode Bano itu sebenarnya metode yang sangat-sangat sederhana dan memudahkan bagi yang belajar menggunakan metode ini. Karena apa? Kita belajar mulai dari huruf-huruf yang paling mudah diucapkan. Jadi huruf yang paling mudah diucapkan itu dari ujung bibir, ya dari bibir sini. Kemudian contohnya ya, ma, ba, wa, fa. Nah, itu huruf-huruf bibir. Kita kelompokkan sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Dari bibir dulu, kemudian ujung lidah, pinggir lidah, kemudian ke tenggorokan, sampai huruf yang paling ya agak agak tidak mudah ya untuk diucapkan kan huruf-huruf tenggorokan seperti ain, gho, kho, dan seterusnya itulah. Kita benar-benar kelompokkan mulai dari yang paling mudah dulu diucapkan karena memang kita kan segmennya anak-anak ya. Target eh, apa ya? Didik kita ini kan anak-anak gitu. Jadi karena anak-anak itu kan ya yang gampang dulu aja lah gitu ya, jangan yang sulit-sulit gitu loh. Kalau kita mengurutkan seperti metode-metode yang lain itu akan terasa lebih apa ya, menantang gitu ya, karena belum dikelompok-kelompokkan sesuai dengan tingkat kemudahan pengucapan huruf sampai yang paling ini tidak mudah. Contohnya itu tadi ain, goin itu kan huruf paling belakang ya gitu. Jadi memang kita memudahkan bagi pembelajarnya gitu. Termasuk untuk teman-teman div ya, teman-teman tuli atau tunarungu itu mereka juga ada greget gitu ya, ada keinginan untuk menyuarakan atau mungkin lebih melafatkan ya, lebih tepatnya melafatkan dengan gerakan bibir. Nah, mereka pengen tuh kan menggerakkan bibirnya kayak ma, ba itu seperti apa. Nah, itu asik banget buat teman-teman div gitu. Mungkin bisa dicontohkan Mbak, kalau metode Bano yang digunakan untuk teman-teman div ini seperti apa? Karena kan mereka biasanya pakai bahasa isyarat. Nah itu seperti apa Mbak metode itu digunakan untuk mereka? Jadi seperti halnya kita berkomunikasi sehari-hari ya, kita tetap menggunakan verbal juga gitu dan ditambah dengan gerakan tangan. Jadi ini adalah perpaduan yang sangat memberi penjelasan yang cukup
jelas ya dari secara visual iya dengan gerakan tangan gitu. Ada ekspresinya juga, ada ekspresi bibirnya juga ya kan dari gerak bibir itu tadi. Contohnya misal saya contohkan, misal ma itu tempatnya di mana? Di bibir. Nah, jadi bibir itu saya suruh mereka pegang, coba dipegang bibirnya masing-masing. Oh ya, ini namanya bibir, mulut gitu kan. Bibir. Nah, diketemukan bibir atas sama bibir bawah seperti ngomong mama. Nah, gitu. Teman-teman Div kan biasanya semuanya udah tahu ya, mama atau makan atau mandi atau mau. Nah, itu. Jadi pengucapan yang mirip-mirip dengan pengucapan sehari-hari dari komunikasi sehari-hari. Jadi saya mencari perpadanan kata. Gitu. Jadi ma seperti mama, kalau ba seperti bapak atau baju atau bau. Nah, seperti itu. Jadi kita benar-benar kayak bermain kata gitu kan. Dan mereka tuh seantusias itu sih mereka. Jadi, oh baru tahu ya ternyata ini namanya ba itu tempatnya di bibir. Oh, la itu di ujung lidah kayak gitu-gitu sih. Contohnya. Ada bahasa isyarat yang digunakan Mbak untuk mempraktekkan setiap huruf hijaiyah itu Mbak? Tentu ada dan kita sudah mengambil dari Tasheh Kemenak RI ya Republik Indonesia. Belum lama kemarin sih awal tahun 2023 ya sudah ditasehkan sesuai dengan Kemenak gitu. Kita mengikuti itu saja. Jadi contohnya kalau ma itu seperti ini syaratnya. Jadi jari kelingkingnya menghadap ke depan gitu. Ma, ba, nah seperti itu wa, terus fa. Nah, gitu. Contohnya itu nanti kita kita mengikuti aja sih yang sudah ada dan itu memang mengadaptasi dari Arab Saudi gitu. Kalau untuk satu rangkaian kata misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu seperti apa Mbak? Itu kita memang belum sampai ke situ. Tapi kalau sudah ada rangkaiannya itu memang dari Arab Saudi ya, semacam kalimat. Jadi ada gerakan huruf, ada gerakan kata, ada gerakan kalimat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu lebih kepada gerakan kata gitu. Jadi Bismillah, terus Hirrohman, Nirohim gitu sih. Memang sudah ada, kita tinggal mengadaptasi aja sih. Kita nggak buat-buat sendiri nggak gitu loh. Iya, yang penting kita menghantarkan cara menyampaikannya itu aja yang memang berbeda begitu. Kan itu kan istilahnya kalau gerakan-gerakan isyarat itu kan kemasannya ya Mbak ya. Tapi sebelum kita mengemas itu kan ada produknya. Nah, bagaimana cara kita memasak produknya itu? Nah, itulah proses pembelajaran yang kita harus menghantarkannya dengan pengantar bahasa Indonesia. Tetap kita pakai tulisan Latin juga tetap gitu. Jadi memang untuk belajar huruf Arab ya, huruf hijaiyah itu memang kita pakai pengantar huruf Latin dulu gitu. Karena memang basic mereka kan mengenal huruf pertama kali itu kan huruf Latin ya kan. Gitu. Baru kita transliterasikan ke tulisan Arab. Nah, atau tulisan Arab kita transliterasikan ke huruf Latin seperti itu sih. Oke, selain untuk melafalkan hijaiyah, apa ada lagi Mbak yang diajarkan ke teman-teman tuli dalam rangka mereka mempelajari Al-Quran Mbak? Seperti menulis contohnya mungkin. Iya, tentu. Kita nggak cuma belajar baca Al-Quran aja ya, atau baca huruf hijaiyah aja, tapi ada cara menulis ya. Cara menulis huruf hijaiyah itu memang ada pola-pola khusus yang memang mengantarkan mereka bisa menulis secara rapi gitu. Ada gerakan pola melingkar, lurus, terus gerakan oval, dan lain seperti itu. Memang semacam kita kayak orang belajar menjahit kan ada polanya ya kan? Iya. Kita belajar menulis juga ada polanya dan itu memang sudah kami rumuskan gitu, sudah kami patenkan gitu untuk cara belajarnya begitu. Jadi memang ada step by step-nya gitu. Semua ada rumusnya. Respon dari teman-teman seperti apa Mbak pada saat mereka pertama kali tahu, wah ini kita nih teman-teman tuli berkesempatan untuk bisa belajar huruf hijaiyah dan progresnya mereka sampai saat ini seperti apa Mbak? Kak,
yang jelas semacam belajar ilmu baru ya. Sama halnya kayak kita orang dengar. Orang dengar itu pertama kali belajar ngaji itu rasanya gimana sih? Tentu ada rasa antusias yang berbeda gitu kan. Nah, sama juga teman-teman div, teman-teman tuli itu atau tunarungu ini juga memang semuanya itu semacam orang kayak haus ya, saya lihat ya. Orang haus terus dapat air minum. Rasanya tuh kayak seger banget gitu loh. Jadi kayak oh, ini loh yang saya cari-cari selama ini mau belajar. Walah, ada ternyata aksesnya gitu. Memang jadi apa ya, hambatan komunikasi itu sebenarnya bisa kita siasati, bisa kita carikan caranya gitu untuk bisa nyambung, terkoneksi, dan akhirnya mereka dapat akses informasi pembelajaran Al-Quran itu. Jadi nggak ada yang istilahnya apa ya, eh, nggak ada solusinya, itu nggak ada gitu. Yang jelas selama kita berusaha untuk ada kemauan, ya di situ ada jalan ya kan. Sama halnya kita orang-orang dengar sama aja sebenarnya. Orang dengar, orang tuli itu sebenarnya kan kita semuanya setara ya, sama aja kok. Teman-teman div itu kan juga sebenarnya semuanya tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas. Memang hanya cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Nah, disinilah tantangan kita orang dengar yang mau ngajari itu memang butuh effort gitu loh. Ya semuanya, mulai dari ekspresinya, mulai dari mencari istilah-istilah yang mereka mudah memahami, menerima, karena memang kita kalau pakai bahasa yang tingkat tinggi juga ya kurang pas gitu. Jadi memang cari bahasa-bahasa istilah-istilah yang mereka itu sederhana bisa menerima istilah itu, akhirnya paham gitu. Jadi memang sangat-sangat antusias teman-teman div itu kalau belajar ngaji. Kalau dari mereka ada merasakan kendala nggak sih Mbak selama proses belajar? Saya sih sebenarnya lebih kepada apa ya? Mungkin semangatnya aja kali ya. Atau mungkin lebih tepatnya waktu, karena mereka mengingat teman-teman itu juga punya banyak kesibukan gitu kan, banyak kesibukan mulai dari pekerjaan atau mungkin organisasi yang lain atau kegiatan yang lain begitu. Dan juga memang teman-teman itu tuh kayak bukan hanya waktu tapi jarak lokasi tempuh ya, tempat kita belajar gitu. Ada yang dari jauh-jauh, ada yang istilahnya mungkin bisa kendala cuaca juga ya kan. Ya menunggu mereka kalau apa ya, waktunya benar-benar luang, cuacanya bagus gitu. Ya itulah yang membuat mereka itu antusias, semangat gitu. Tapi memang ya kendalanya tuh lebih kepada faktor ekstern ya. Kalau faktor internnya mereka sendiri sih saya lihat teman-teman itu semuanya semangat gitu loh. Maka dari itu saya juga kadang, kamu kok sering ditanya teman-teman, kamu kok semangat banget ngajarin teman-teman div kayak gitu. Sebenarnya bukan saya yang semangat gitu loh. Teman-teman yang semangat. Makanya saya tuh the power of apa ya? The power of ketularan gitu, vibrasi vibrasi semangatnya tuh bener-bener nular ke saya gitu. Ya, kayak kita tuh kayak kecas gitu loh. Apa ya? Mereka tuh kayak punya energi yang kita tuh kayak kena charge energinya mereka gitu loh. Jadi ya mau tidak mau kita jadi tambah semangat juga gitu loh, tambah antusias juga gitu. Karena mereka semangat gitu. Kalau mereka mungkin nggak semangat, saya juga nggak akan mungkin berangkat gitu untuk apa ya, mengajari. Oke, tadi Mbak Fakih cerita mereka semangat dan antusiasmenya sangat tinggi. Untuk progresnya seperti apa Mbak sekarang sejauh ini? Itu lebih kepada ada yang sudah Al-Quran, alhamdulillah gitu. Memang benar-benar dari nol ya. Dari mereka awal belajar sampai sekarang sudah seperti apa? Dari abata itu nggak tahu, benar-benar nihil istilahnya, kosong ya. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, dan sudah menghafal beberapa surat-surat pendek di juz 30 itu. Jadi memang target kami itu baca bisa, menulis bisa, menghafal juga harus bisa. Karena memang kita menghafal Al-Quran itu tujuannya yang paling penting untuk bisa untuk bacaan sholat ya kan. Kita kalau sholat sehari-hari itu kan harus ada surat pendeknya ya kan, disunahkan ditambahkan itu surat-surat pendek. Nah itulah makanya saya minta teman-teman itu untuk harus ada progres menghafal Al-Quran, itu harus gitu, minimal juz 30 lah ya gitu. Jadi surat-surat pendek itu sudah tercover gitu loh mereka.
Jadi, nah nggak hanya itu juga teman-teman juga harus bisa sholat gitu. Karena memang ya setelah interview ya ada observasi di awal pembelajaran itu teman-teman belum bisa sholat, bacaan sholatnya gitu. Karena memang selama ini sholat itu hanya mengikuti gerakan imam saja gitu. Jadi ya yang penting saya sholat dulu lah gitu kan, udah ke masjid mengikuti gerakan imam, tapi bacaan sholatnya belum belum tahu, belum hafal, belum paham. Nah itu kita bantu untuk menyelesaikan hafalan bacaan sholatnya juga di situ ya. Dan juga praktek-praktek ibadah yang lain semacam uh, cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, seperti itu mereka juga harus paham. Oke pemirsa, apa sih suka duka yang dirasakan oleh Mbak Faki selama menjadi pengajar Al-Quran bagi teman-teman tuli? Usai jeda, Mbak Faki akan bercerita kepada kita. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Anggita Rahma dan masih bersama kita Mbak Faki Anissa. Oke Mbak, tadi sudah menceritakan tentang bagaimana semangat teman-teman tuli belajar Al-Quran lewat metode Bano. Nah kalau dari Mbak Faki sendiri, suka duka apa sih Mbak yang Mbak Faki rasakan sebagai relawan pengajar bagi teman-teman tuli ini? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Bebas nih, suka dulu boleh, duka dulu boleh. Kalau suka ya, kalau sukanya tuh ya benar-benar suka sih. Ya, apa ya? Yang jelas saya menambah ilmu baru, pengalaman baru, teman baru. Yang jelas ada relasi baru ya kan. Di situ kita terkoneksi dengan banyak orang, tambah berkahnya yang jelas ya kan. Gitu. Dan yang jelas ketika saya itu bisa berbagi, di situ saya merasa berguna aja gitu jadi orang. Merasa bermanfaat. Apa ya? Salah satu cara kita menjaga kesehatan mental kita ya, kesehatan jiwa kita itu kan dengan cara kita berbagi gitu kan, merasa berguna aja gitu. Dan setelah saya happy, saya bahagia gitu. Jadi kayaknya sih saya rasa nggak ada ya. Cuman memang kalau dibilang duka kayaknya lebih apa ya, lebih tepatnya mungkin sesuatu yang menjadi tantangan ya gitu. Tantangan saya di kegiatan ini memang jarak tempuh gitu, yang ada yang bisa sampai 30 menit jarak tempuhnya, ada yang sampai 60 menit, ada yang sampai 1,5 jam. Itu baru berangkatnya ya, belum pulangnya. Memang saya ini saya aktif juga di komunitas ngaji yang ada di nggak cuma di Solo, tapi ada juga yang di Boyolali, di Klaten. Nah itu jarak tempuhnya lumayan ya, 1,5 jam ada lah. Oke. Tadi soal suka duka nih Mbak. Sekarang soal kepuasan hati yang Mbak Faki rasakan apa sih Mbak selama menjadi pengajar bagi teman-teman tuli ini? Rasanya memang bisa dibilang kepuasan yang apa ya, memberikan nafkah jiwa kalau kita itu ya ada apa ya, kebermanfaatan gitulah. Nah disitulah akhirnya timbullah keberkahan yang Allah kasih. Disitulah ada apa ya, ilmu yang bermanfaat ya. Memang nggak ada lagi pahala yang terus mengalir kecuali ilmu yang bermanfaat gitu kan. Kalau kita sudah meninggal dunia ya semua amalan terputus ya kan, kecuali 3 hal ya kan: doa anak yang soli, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, jadi memang target saya memang ini nggak berhenti di satu orang saja ya. Mereka saya kader untuk ya ayo teman-teman kita bareng-bareng gitu, cari ilmu, udah dapat ilmunya yuk kita bagi. Teman-teman juga punya kewajiban untuk berbagi ilmu yang sudah teman-teman dapat gitu ke teman-teman tuli yang lainnya. Oke, terakhir nih Mbak Faki, harapan Mbak Faki ke depan apa sih Mbak untuk teman-teman penyandang tunarungu? Harapannya ke depan teman-teman DIV, teman-teman tuli tunarungu ini semuanya akan menjadi guru ya, guru ngaji gitu. Jadi di setiap kabupaten, harapan saya setiap kabupaten itu ada
harapannya ke depan teman-teman DIV, teman-teman tuli, tunarungu, ini semuanya akan menjadi guru, ya, guru ngaji gitu. Jadi di setiap kabupaten, harapan saya setiap kabupaten itu ada teman-teman tuli yang bisa ngaji, bisa sudah pinter Al-Qur'annya, sudah banyak hafalan Al-Qur'annya, jago sholat, jago ilmu-ilmu fikih, ya secara praktek ibadahnya juga jago gitu. Jadi memang dia ini menjadi apa ya, leader ya, leader leader kalau kita sebut mungkin lebih sederhananya guru ngaji. Guru ngaji di setiap kabupaten itu harus ada gitu untuk teman-teman tuli ngajari teman-teman tuli yang lainnya gitu. Jadi guru ngajinya tuli, muridnya juga tuli. Harapannya seperti itu nanti ke depannya gitu. Jadi lama kelamaan saya udah akhirnya mundur teratur nih ya kan dari circle itu. Karena mereka sudah bikin circle yang baru gitu kan gitu. Jadi memang dari tuli untuk tuli ya memang harus seperti itu agar mereka bisa berdaya, saling memberdayakan gitu. Oke, pemirsa 30 menit sudah kita menyimak cerita inspiratif dari Mbak Fakih Anissa, seorang pengajar Al-Quran untuk para penyandang disabilitas tunarungu. Saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.